Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan firman tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita seringkali mendengar atau mungkin kita sendiri pernah berucap bahwa imani saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita percaya kepada Tuhan, iman itu bukan berarti bersifat pasif. Bahkan kasih karunia Allah itu bukan bersifat pasif. Bapak Ibu Saudara, iman itu luar biasa. Dengan iman kita ini dibenarkan, dengan iman diselamatkan, bahkan dengan iman kita bisa lakukan banyak perkara. Dan sekali lagi tentunya iman tersebut bukan iman yang pasif. Iman tersebut bukan berarti kita diam saja. Paulus membuat pernyataan bahwa dia memelihara iman. Artinya iman itu harus dipelihara. Dipelihara itu berarti dijaga, dirawat, diberikan makan. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa memiliki iman yang teguh, bahkan dikatakan di dalam firman ini bisa mengalahkan dunia, ada dua hal yang perlu menjadi perenungan buat kita, yaitu iman itu harus terus bertumbuh di dalam hidup kita. Iman itu harus kita lakukan atau aktif kita kerjakan. Nah, dengan cara seperti apakah supaya kita bisa punya iman yang teguh? Dengan cara seperti apa kita memelihara iman? Kalau sekali lagi berbicara tentang memelihara berarti menjaga. Kalau tidak dijaga bisa hilang. Merawat atau memberi makan, kalau tidak dirawat, tidak diberi makan, tentunya bisa jadi rusak bahkan mati. Dan bagaimana kita bisa memelihara, menjaga iman kita, itu dua hal saja pada kesempatan ini yang saya ingin sharingkan. Yaitu yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Entah itu membaca atau kita mendengar dari orang lain. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus atau firman Allah. Nah ini hal yang pertama yang mestinya terus kita lakukan di dalam hidup kita, untuk boleh senantiasa belajar, untuk kita dengar-dengaran suara Tuhan. Entah kita baca sendiri atau kita dengar. Lah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak dengar firman, kita tidak baca firman, pastinya iman kita bisa saja mati. Iman kita bisa menjadi rusak. Dan untuk itulah ini hal yang pertama yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Untuk iman kita boleh menjadi iman yang kokoh, yang teguh, yang kuat dan bisa mengalahkan dunia. Mari kita hari-hari ini boleh semakin meningkatkan hubungan kita kepada Tuhan melalui pembacaan firman, melalui dengar-dengaran akan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Lah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas di dalam ayat yang ketiga, di dalam bacaan kita dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, ketaatan itu adalah hal yang mutlak. Di dalam Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan atau tanpa ketaatan adalah iman yang mati. Bahkan dikatakan iman yang kosong, iman yang tidak ada artinya, yang tidak ada apa-apanya. Bahkan ini luar biasanya di dalam ayat yang ketiga, untuk menyatakan kasih kita kepada Allah itu juga kita tunjukkan dengan ketaatan. Jadi saat kita taat kepada firman Allah, kepada perintah Tuhan, tidak saja sebagai bukti iman kita, merawat iman kita, tetapi juga sebagai pernyataan kasih kita kepada Allah.
Dan untuk itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di kesempatan pagi ini, terlebih hari-hari yang kita alami yang seperti ini, tentunya ada banyak tantangan dan pergumulan yang ada. Kita mau tingkatkan iman kita, iman yang bergerak, iman yang aktif, iman yang progresif, yaitu dengan cara, mari kita mau bangun hidup rohani kita untuk senantiasa dengar-dengaran akan suara Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan yang kedua, tidak cuma dengar, kita belajar untuk taat. Ada banyak contoh-contoh iman itu ditunjukkan sebagai satu kenyataan Bapak Ibu Saudara, digambarkan sebagai orang yang membangun rumah. Kalau membangun rumah itu di atas pasir, di mana hanya dengar firman saja, maka akan roboh. Tetapi orang yang mendengar firman dan taat digambarkan sebagai seseorang yang membangun rumah di atas batu, di atas pondasi, di atas karang, dan masih ada banyak contoh. Namun dua hal ini yang saya ingin sharingkan. Untuk kita bisa memiliki iman yang teguh, mari kita dengar-dengaran suara firman, dan yang lebih lagi kita mau belajar untuk taat di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur buat kesempatan pagi ini, Tuhan boleh kembali mengingatkan kepada kami, supaya di tengah-tengah segala tantangan yang ada, kami boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Dan yang pasti kami boleh menikmati janji dan pertolongan yang dari Tuhan bagi kami dan di dalam hidup ini. Meteraikan firman-Mu atas kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.